Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang ada di perjalanan di Pangandaran tepatnya. Bisa dikatakan sebagai seorang musyafir gitu ya. Kali ini saya sedang menetap di suatu hotel, tapi banyak problem-problem yang kita temukan ya. Di antaranya tentang sholat jamaah qashar, tentang toharo tentunya yang airnya sangat sedikit atau bahkan tidak ditemukan air. Oleh karena itu, insya Allah pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita berwudu toharoh yang sah tentunya, tapi dengan air yang sangat sedikit. Insya Allah berkah bagi kita semua. Nanti saya akan merekam videonya di kamar mandi. Oleh karena itu saya memberhentikan untuk berbicara seperti lafaz Allah, Masya Allah, Alhamdulillah atau lain sebagainya macamnya. Insya Allah berkah bagi kita semua. Oke teman-teman, dalam contoh masalah seperti ini, kita akan menyiapkan misalnya satu gelas, yang mana gelas ini kita bisa ambil mungkin air mineral, tapi ingat, ketika sedikitnya air mineral, artinya orang tidak bisa minum selain air mineral itu, maka jangan pakai air, tapi bolehlah kita bertayamum. Tapi andai kata kita tidak menemukan air keran, tidak menemukan air bersih, kecuali air mineral dan air mineral banyak di pinggir jalan bisa dibeli dan sebagainya macamnya, maka kita pakai air mineral. Saya contohkan ambil dari keran ini ya, teman-teman. Nah, ini kita ambil ya sedikit aja. Ya, seperti ini. Ini sudah cukup untuk digunakan untuk berwudu, teman-teman ya. Udah segini, airnya sangat sedikit banget, cuman sudah cukup untuk dipakai untuk toharoh ataupun berwudu. Saya ngerekam sendiri, jadi nanti mohon diwajarkan ketika ada beberapa hal-hal yang kurang. Baik, dalam contoh kasus anggaplah kita memiliki satu gelas mineral yang kita beli di warung mungkin ya. Kita anggap kita pakailah segini. Nah, dari yang kecil seperti ini, yang pertama kita lakukan, kita harus menghindari segala hal yang menghalangi air tersebut bisa masuk ke dalam kulit. Seperti contohnya ada make up, bedak, atau coret-coretan lain sebagai macamnya. Nah, kalau andai kata tercolet oleh pulpen, tinta pulpen dan lain sebagainya macamnya yang tidak menghalangi air masuk ke dalam kulit, maka hukumnya tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh, misalnya bedak atau hal-hal yang menutup air itu bisa masuk ke dalam kulit, maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Dan hal-hal yang mengganggu pun seperti kopiah, kacamata ataupun jam ya, itu sebenarnya jam itu tidak perlu dilepas, tapi andai kata untuk mempermudah silakan untuk dilepas. Nah, kemudian untuk hal praktek saya tidak akan melepas kacamata tentunya. Nanti insya Allah kita akan melepas kacamatanya. Kita akan buka dulu. Yang pertama kita sertakan niat ya. Tapi niat itu dibacanya ketika kita melakukan. Kita gulung tangan dulu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kemudian kita sudah siapkan air yang segelas ini ya. Ingat, rukun pertamanya itu bukan tangan. Tangan itu sunnah. Kumur-kumur, hidung, istinsya itu adalah sunnah. Tapi yang pertama kali wajib adalah membasuh wajah. Oleh karena itu, hal yang pertama kali dilakukan, kita tuang air ke tangan kita sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Asal dia bisa menggenang itu sudah sah ya. Nah, kita akan basuh. Tapi ingat, ada dua hal. Yang pertama, kita dalam menuangkan, kita berniat untuk berwudu. Kemudian yang kedua, airnya itu setelah kita tempelkan pada muka, jangan sampai tangan kita terlepas dari muka kita. Baik, saya contohkan. Di sini kita tuang. Ya, sedikit aja. Ya. Sedikit aja. Asal dia menggenang seperti ini. Dia menggenang. Baru kita usap wajah kita. Dan ini tidak boleh putus tangannya, teman-teman. Sekali itu cukup sah ya. Nah, dari mana batasan muka tersebut? Dalam kitab Risalah Jamiah ya. Adapun batasan muka itu dari awal tumbuhnya rambut dari sini sampai tulang dagu. Dari kuping kanan sampai kuping kiri. Itu batasan wajah. Bagaimana kalau dia botak, tidak ada rambut atau lain sebagainya macamnya? Maka dikira-kira dari awal tumbuh rambut orang normal, biasanya itu dari alis dijeda 4 jari.
Jadi alis tidak ada rambut kita misalkan, maka dijeda dari 4 alis, berarti dari sini batasnya sampai tulang dagu. Kemudian lebarnya itu dari ujung kuping sampai ujung kuping kiri, kanan ke kiri. Kemudian harus kita melebihkan, ya, jangan kita pas-pasan, tapi kita lebihkan. Nah, ketika membasuhnya caranya seperti itu, sudah menggenang dan tidak dilepas sama sekali, maka itu sah. Dan ini sahnya bukan sah main-mainan, ini sah beneran bisa kita melakukan ibadah. Begitu juga dengan tangan ya. Nanti ada dua versi. Satu versi itu adalah kita berwudu tanpa bantuan orang lain. Karena berwudu dengan bantuan orang lain, ibadah yang dibantu itu hukumnya makruh. Karena seperti bos gitu ya. Tapi mungkin orang yang sudah tua, yang lemah kemampuannya boleh dibantu. Nah, kita akan membasuh tangan kanan semisal. Kita ambil air sedikit, sama kayak tadi, sampai genang. Menggenang sedikit saja. Lalu kita basuhkan kepada tangan kita, ingat, jangan sampai dilepas. Ya, kalau dilepas dia jadi namanya air mustakmal yang tidak bisa dipakai lagi. Kemudian jari-jari seperti ini, ingat jangan sampai lepas. Tangan kita jangan sampai terlepas. Nah, terus kita basuh. Nah, sekali ini sah. Sekali ini sah. Kemudian begitu juga dilakukan kepada tangan kiri. Ya. Oke. Ya, cukup sekali saja seperti ini sudah sah insya Allah. Kemudian bagian kepala. Bagian kepala ini paling mudah ya, karena yang lainnya itu terus makanya legusul ya, membasuh. Tapi khusus untuk kepala ini adalah mengusap. Oleh karena itu cukup satu jari saja kita gini. Satu jari kita basahkan seperti ini, kita tempelkan seperti ini. Ya, tentu ini dalam kondisi air yang benar-benar sangat sedikit. Kalau lagi di rumah airnya berlimpah, maka jangan berlaku seperti ini. Wudu yang sempurna, muka diusap 3 kali, tangan 3 kali. Tapi dalam keadaan musafir yang darurat itu boleh wudu seperti ini sah. Ya. Kita ambil sedikit, kita tempel, ya. Atau boleh tempel di tengah-tengah seperti ini, ya. Itu tidak masalah. Kemudian untuk kaki juga sama, ya. Untuk kaki kita akan ubah videonya agar lebih jelas lagi. Oke teman-teman, untuk masalah kaki ya sama aja kayak tadi. Kita ambil sedikit seperti ini. Nah, sampai genang ya, sedikit saja sampai genang seperti ini. Kita basuh keseluruhan kaki kita. Ingat, sampai atas mata kaki itu harus dilebihkan ya. Kita basuh sampai ke jari-jari. Setelah dirasa semuanya terbasuh ya, basah, maka ini sudah sah. Begitu juga dalam kaki kirinya ya. Kaki kiri ambil sedikit. Oke. Sampai genang seperti ini ya, maka kita basuh seperti ini ya. Baik teman-teman, tadi kita wudhu dengan air yang sangat sedikit dan bahkan masih sisa banyak ya. Jadi untuk apa kita belajar seperti ini? Untuk tidak ada alasan lagi. Jadi nanti kalau misalnya kita ada di perjalanan yang mungkin air sedikit, tidak ada alasan untuk kita tidak sholat karena tidak ditemukan air ya. Bahkan kalau tidak ditemukan air sama sekali, Allah mempermudah ya, bisa bisa tayamum contohnya. Karena itu air yang sedikit ini bisa kita gunakan untuk toharoh. Baik untuk teman-teman, semoga berkah juga bagi kita semua. Semoga kita bisa mengamalkan. Tentunya apabila kita menemukan air yang banyak, maka jangan kita wudhu dengan cara yang tadi, tapi wudhu yang sempurna. Basuh muka 3 kali, rambut harus dibasahkan juga ya. Oleh karena itu wudhu yang mendadak seperti ini kita butuhkan ilmunya agar nanti bisa terpakai begitu ya. Tapi kalau misalnya kita temukan banyak air, janganlah kita wudhu dengan cara yang seperti itu. Ya, semoga berkah bagi kita semua.